Baik, Pak Mambe silahkan. Terima kasih pimpinan, Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Koperasi. Saya member Permaki dari Papua Barat Daya. Saya dua provinsi jadi anggota DPD. Pertama Papua Barat, kedua Papua Barat Daya. Ini jadi itu hanya karena pemekaran, Pak. Bukan karena saya pindah-pindah provinsi. Jadi Pak Menteri, saya dari tadi lihat Pak Menteri seperti Bung Hatta. Jadi saya sudah senang bahwa koperasi ini memang pasti hidup di tangan Pak Menteri. Hanya hanya kurang ya Pak. Bukan. Dan satu lagi hanya kurang peci Pak. Peci saya bisa pas Pak Menteri langsung jadi Pak Bung Hatta. Jadi sama dengan teman-teman tadi dari Papua sudah sampaikan, kondisi Papua ya sama lah, klasik semua masalahnya sama. Saya tidak menambahkan lagi, itu menjadi perhatian untuk pemberdayaan koperasi di Papua, di Provinsi Papua Barat Daya. Tapi saya mau menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri terkait dengan UMKM yang menangani sumur minyak. Di kami juga itu sebenarnya sumur peninggalan Belanda, bukan ya ex Pertamina tapi juga peninggalan Belanda, lebih lama dari Pertamina. Daerah peninggalan itu banyak sekali. Yang saya mau tanyakan itu untuk membantu koperasi bisa mengelola itu dari pengalaman yang sudah terjadi di Sumatera Selatan, ya bisa apa membantu kami juga di Papua Barat Daya dan beberapa daerah penghasil minyak yang sejak dulu dikuasai oleh Belanda, dan itu sumur minyaknya sampai sekarang minyaknya keluar sendiri, tidak lagi, tapi tidak dikelola, tidak ditampung, juga tidak menjadi kewenangan Pertamina untuk mengambilnya. Jadi mohon arahan supaya bisa kami mengarahkan koperasi atau BUMDes di masing-masing desa yang punya wilayah ada koperasi itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mambe. Kita ke meja pimpinan. Ibu Sinta silahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tamsil selaku pimpinan DPD RI, dan saya hormati pimpinan dan anggota DPD RI dan Bapak Menteri dan seluruh jajaran. Mungkin saya mengutip sedikit saja, saya beberapa kali memang ada dihubungi oleh beberapa pihak ketiga dari Kabupaten Pasir. Kebetulan tempat tinggal saya sendiri, saya dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, menanyakan bahwa bagaimana dengan program pemerintah terhadap makan siang gratis atau makanan bergizi. Tentunya mungkin ditanyakan karena apakah karena saya istri kepala daerah atau saya sebagai anggota DPD, tentunya saya belum bisa menjawab waktu itu dikarenakan memang ini belum sampai informasinya ke kami, ke saya tentunya ataupun ke sebagai istri kepala daerah. Nah, ya cukup agak sedikit bingung menjawabnya dikarenakan boleh dikatakan Pak, mohon maaf ini mungkin dikatakan bisa enggak Bu minta proyeknya gitu. Jadi saya juga agak dilema menjawabnya. Ini tentunya yang perlu saya pertegas di sini adalah apakah memang Pak ini alokasi kegiatannya diberikan kepada TNI ataupun Polri. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arief silahkan. Terima kasih pimpinan. Saya singkat saja Pak, karena pertanyaan sudah kayak terangkum. Jadi kayaknya khusus untuk Riau nih Pak. Saya tertarik tadi masalah Sumsel, pengelolaan sumur idle. Kalau itu memang bisa dilakukan oleh koperasi, maka kami yang dari daerah penghasil seperti Riau, Sumbar, dan Kaltim, dan lain-lain juga berharap itu bisa dikeluarkan regulasinya juga dengan mitra seperti Pertamina juga bisa dihubungkan ya Pak. Itu saja Pak. Kalau memang ada nanti kami berharap sudah ada informasinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nawardi silahkan. Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau saya lihat Menteri Koperasi ini ternyata tidak bisa bekerja sendiri, karena kalau lihat ekosistemnya itu harus melibatkan Menteri Perdagangan, Menteri Industri, Menteri Pertanian, bahkan Menteri Keuangan pun masuk di sana. Jadi apapun yang dilakukan oleh Menteri Koperasi tanpa dukungan dari kementerian yang lain, ini kayaknya sulit sekali. Misalnya tadi terkait dengan impor terkait dengan impor, mantap Menteri Perdagangan, biaya masuk Menteri Keuangan. Terkait dengan petani, peternak,
Padahal yang namanya koperasi itu di Jawa Timur, anggota koperasi adalah peternak dan petani. Sementara peternak petani adalah miliknya Menteri Pertanian di sana. Nah, jadi kalau hanya memperbaiki satu koperasi tanpa memperbaiki yang lain, ini kayaknya pekerjaan yang sia-sia. Nah, kebetulan Komite 4 ini kan semua yang disebut kementerian tadi itu mitranya Komite 4, perdagangan, industri, keuangan, cuman pertanian aja yang bukan mitranya. Jadi mungkin butuh juga kita membahas bersama, misalnya soal Permendak nomor 8, soal PMK nomor 101 tentang biaya masuk, soal PP nomor 49 tentang PPN misalnya. Ini harus dibicarakan bersama karena Menteri Koperasi tidak bisa langsung ke arah sana. Saya apresiasi sekali pada Pak Menteri Pak Wamen di media-media nasional, di medsos, statementnya sangat luar biasa. Kepeduliannya terhadap koperasi susu kemarin terjun langsung, saya sangat apresiasi. Cuman dukungan dari kementerian yang lain kayaknya yang kurang. Misalnya karena ada pihak yang hobi impor katanya Pak Menteri tadi itu, sehingga ini kayak menabrak tembok yang sangat kuat sekali. Ini kalau tidak berkolaborasi bersama lewat sini mungkin sulit sekali untuk mimpi koperasi susu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk mendapatkan keadilan tadi. Misalnya biaya masuk 0%. Bagaimana kita bisa bersaing dengan biaya masuk 0% dari barang impor itu? Sedangkan produksi di dalam, operasional di dalam sangat tinggi sekali. Mulai dari pakan misalnya. Pakan tergantung dari petani. Sementara petani tergantung dari pupuk. Pupuk harganya mahal. Lahan dan lain sebagainya. Ini ekosistem ini yang seharusnya kita rubah, kita perbaiki. Mulai di hulu sampai ke hilir. Jadi nggak bisa memperbaiki hanya koperasi. Tapi saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan Pak Menteri dan Pak Wamen di media-media. Cuman sambutan dari kementerian yang lain ini seakan-akan kasus kemarin susu itu hanya Pak Menteri Koperasi yang diserang, Menteri Koperasi. Padahal ini bukan persoalan Menteri Koperasi sebenarnya. Ini persoalannya Menteri Perdagangan, ini persoalannya Menteri Keuangan. Menteri Koperasi itu adalah korbannya di Menteri Koperasi. Koperasi itu jadi korban, pelaku sebenarnya ini adalah ada di Mendak dan Menteri Koperasi dan Menteri Keuangan. Lah media nyorotnya ke Menteri Koperasi. Sehingga yang turun Menteri Koperasi, seharusnya yang turun siapa? Menteri Keuangan dong turun. Dianalisa. Nah, kebetulan besok itu kita akan bertemu dengan Menteri Perdagangan. Besok di sini kita mungkin akan berbicara salah satunya tentang Permendak tadi itu agar dicabut itu. Nah, Pak Menteri Koperasi setuju dicabut gitu kan? Kita ke DPD ini supaya bisa bagaimana caranya nabrak tembok bareng-bareng tadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Iya. Nah, kita bareng-bareng berkolaborasi, bersinergi Pak Menteri. Atas arahan Waka Pak Tamsil kita bersama-sama nanti. Terima kasih. Itu aja Bu. Izin pimpin langsung aja jawab ya. Ya. Udah terakhir ya Pak. Udah. Jadi Pak, kalau ini saya bersemangat nih. Lebih tepatnya bukan bersemangat, saya bergairah nih Pak. Bergairah kalau semangat kita sama. Karena buat saya negara ini diurus dengan regulasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Kalau peraturan menteri, Permendak ini memang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan menghancurkan sendi-sendi produksi dan ekonomi kita, kenapa nggak kita lawan dari sekarang? Gitu loh. Jadi kan gini loh, dalam dunia yang makin bipolar seperti ini, yang menuju arah bipolar ini kan nggak bisa kita mengandalkan dari
negara lain. Kan yang pertama, kita mau maju mesti kita sendiri. Enggak usah kita tergantung dari luar, nggak bisa. Kita mau maju mesti negara kita sendiri yang maju. Dan termasuk juga barang-barang produksi dalam negeri. Kalau kita suruh head to head saat ini, mungkin kita nggak lebih ekonomis dari mereka. Nggak apa-apa. Tetapi keberpihakan kita terhadap produk dalam negeri. Karena saya yakin pada waktunya kan negara yang lebih kompetitif yang menang kan. Dan menurut saya Indonesia punya banyak keunggulan dalam banyak hal ya, yang nggak mungkin bisa kita tinggalin. Jadi spirit itu, termasuk tadi yang dibilang membaca lista soal Permendak nomor 8 itu terlalu, menurut saya termasuk liberal. Nggak bisa kita serahkan komoditas yang menguasai hidup orang banyak hanya demi semata-mata perhitungannya angka. Iya kan? Angka tanda kutip. Nggak bisa hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak hitungannya cuma angka. Karena mesti ada kepentingan yang lain loh.